Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita harus beriman kepadanya. Kita tidak pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, tapi kita harus percaya bahwa malaikat itu memang benar ada dan memiliki tugas-tugas khusus. Orang yang meninggal dunia tidak pernah hidup lagi untuk mengabarkan kepada kita perihal alam kubur dan alam akhirat. Tapi walaupun begitu, kita dituntut untuk mempercayai dan mengimani bahwa kehidupan akhirat memang benar ada. Begitu juga kita tidak pernah tahu takdir apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, tapi kita dituntut untuk percaya dan beriman kepadanya. Memang, untuk hal-hal keimanan seperti ini, pendekatan yang harus kita gunakan adalah pendekatan hati, bukan pendekatan akal rasional. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Mafahim Al-Islamiyah Al-Ammah, ensiklopedia istilah-istilah keimanan yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir, kata gaib dimaknai dengan semua hal yang kabar mengenainya kita peroleh dari Al-Quran dan atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal gaib itu tidak dapat dijangkau oleh akal, seperti tanda-tanda hari kiamat, siksa kubur, pengumpulan seluruh manusia di padang mahsyar, jembatan as-sirat, timbangan amal, surga, neraka, malaikat, jin, dan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Qada dan qadar atau ketetapan-ketetapan Allah juga termasuk bagian dari hal yang gaib yang wajib kita imani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat wajibul wujud atau maha ada, maha wujud. Tetapi pada saat yang sama, Allah juga bersifat gaib dalam arti tidak tampak dan tidak dapat terlihat oleh mata kita. Dalam surah Al-Anbiya ayat 49, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Di sini disebutkan bahwa Allah bersifat gaib dari pandangan manusia, tidak dapat terlihat di alam dunia ini, tetapi Dia maha ada, Dia maha maujud. Wujudnya bisa kita rasakan melalui pengamatan alam raya. Dari 99 nama-nama Allah yang terbaik, Al-Asma'ul Husna, yang kita peroleh informasinya melalui hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak menemukan nama Al-Gaib atau yang Maha Gaib. Di dalam Al-Quran pun tidak kita temukan nama Allah sebagai Al-Gaib atau yang Maha Gaib. Tetapi kita mendapatkan nama Al-Batin, yang berarti Tuhan yang tidak tampak atau tidak terlihat oleh mata kita. Nama Al-Batin inilah yang kemudian diartikan pula dengan Maha Gaib atau yang tidak terlihat. Al-Batin adalah Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh seorang pun di dunia ini, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 103. Nama Al-Batin ini sering disandingkan atau diperhadapkan dengan nama Az-Zahir, yang artinya Tuhan yang maha tampak. Kekuasaannya amat tampak, makhluk-makhluk ciptaannya amat tampak terlihat jelas oleh mata kita. Tanda-tanda kekuasaannya pun amat tampak terlihat oleh mata, kepala, dan mata hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Dalam Al-Quran dan terjemahnya terbitan Kementerian Agama dijelaskan bahwa Allah bersifat Al-Awwal, berarti Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Bersifat Al-Akhir, berarti Dia tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Az-Zahir berarti yang maha tinggi, dan Al-Batin adalah tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya, dan Dia lebih dekat kepada makhluk daripada makhluk kepada dirinya. Dengan sifat Al-Batin dan Az-Zahir ini yang tidak dapat terlihat oleh pandangan mata manusia sekaligus yang maha tampak,
Allah kemudian menyebut dirinya sebagai Alimul Ghaibi Wasyahadah, yakni Tuhan yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang tampak. Dengan demikian, penyebutan bahwa Allah adalah maha gaib sejatinya lebih kita artikan bahwa dia tidak dapat terlihat oleh mata kita, tetapi dia dapat melihat semua tindak tanduk kita. Makna ini pula lah yang terkandung dalam kata ihsan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalaupun ternyata kamu tidak mungkin dapat melihatnya, kamu harus meyakini bahwa Allah selalu melihatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan demikian, Allah Maha Gaib artinya Allah adalah kunci segala yang gaib. Itu lebih keyakinan kita bahwa dia mengetahui hal-hal yang tak tampak dan hal-hal yang tampak. Dia mengetahui apa yang terdetik di dalam hati kita yang paling dalam. Dia mengetahui hal-hal yang paling kecil sekalipun. Selain kepada Allah yang bersifat Az-Zahir, yang kekuasaannya amat tampak, sekaligus juga Al-Batin yang tidak dapat terlihat oleh pandangan mata manusia, kita juga diharuskan beriman kepada malaikat. Lalu, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam manusia diciptakan dari apa yang telah digambarkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Sebagai makhluk yang gaib yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, penggambaran tentang malaikat kita peroleh hanya melalui informasi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dari kedua sumber utama agama Islam itu, kita bisa mengenali makhluk Allah yang tak terlihat oleh mata kita, tapi terlihat oleh keimanan kita. Mereka memiliki sifat-sifat yang baik, indah, malu, dan teratur, serta tertib dalam melaksanakan tugas. Pemirsa Khazanah, sesuatu yang belum terjadi tentu saja tidak mempunyai bukti dari kejadiannya. Ihwal kehidupan akhirat, kebangkitan kembali seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada hari kiamat kelak, adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita tidak boleh meragukan hal itu. Tetapi karena peristiwa besar itu belum terjadi, maka kita tidak dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan kejadiannya. Oleh karena itu, sejumlah orang kafir Mekah ketika disampaikan oleh Rasulullah ihwal kehidupan sesudah mati, mereka sulit untuk mempercayainya. Waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 5-7. Pemirsa Khazanah, persoalan qada dan qadar juga termasuk persoalan gaib. Persoalan qada dan qadar pernah menjadi perdebatan hebat di kalangan ulama terdahulu dan masih merupakan salah satu persoalan agama yang mungkin paling rumit sampai saat ini. Di satu sisi manusia diperintahkan untuk berbuat, beramal, dan berusaha, tetapi di sisi lain segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya paham Jabariyah dan Qadariyah juga dilatar belakangi oleh pemahaman yang berbeda tentang qada dan qadar ini. Beriman kepada qada dan qadar atau yang sering disebut dengan takdir adalah mempercayai dengan sepenuhnya bahwa sesuatu yang terjadi di alam raya ini, yang baik maupun yang buruk, telah diketahui dan telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa itu semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi tanpa pengetahuan dan ketetapan dari Allah. Terkait hal ini, Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mendapat kabar sebagian orang mengingkari kemiskinan. Katakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan bahwa mereka berlepas diri dariku. Demi Allah, seandainya salah seorang mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu menginfakkannya, Allah tidak menerimanya sebelum ia beriman kepada qada dan qadar. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, beriman kepada takdir juga mengharuskan kita akan 4 hal. Percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara umum maupun secara terperinci. Tidak ada sesuatu di langit maupun di bumi yang luput dari pengetahuannya. Percaya bahwa Allah telah mencatat semua ketentuannya di Lauhul Mahfuz sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Percaya bahwa kehendak Allah pasti berlaku di alam semesta ini, baik yang tampak buruk dalam pandangan kita maupun yang tampak baik. Dan terakhir, percaya bahwa semua entitas di langit dan bumi adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Beriman kepada takdir terkadang membuat seseorang bersikap pasif, lalu tidak melakukan upaya apa-apa karena merasa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Orang-orang yang memilih sikap pasif karena alasan takdir ini juga terkadang bersandar pada hadis Nabi SAW. Kehati-hatian tidak berpengaruh terhadap terjadinya takdir, sedangkan doa berpengaruh terhadap takdir yang sudah turun maupun yang belum turun. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Ahmad. Tapi sayang, jalur periwayatan hadis ini dinilai sangat lemah. Apalagi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tetap memerintahkan para sahabat untuk berobat ketika sakit sebagai bagian dari upaya menggapai takdir itu sendiri. Diriwayatkan dari Usamah bin Suraik berkata, aku pernah berada di samping Rasulullah SAW, lalu datanglah serombongan orang Arab pedalaman. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidak menurunkan sebuah penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Obat penyakit sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita adalah mencari obat yang tepat dan cocok untuk kita. Begitulah takdir. Pemirsa, ada seorang nenek tua yang hidup miskin bersama 3 orang cucunya di sebuah desa. Namun begitu, sang nenek tetap bekerja keras untuk menghidupi cucu-cucunya. Ia menanam apa yang bisa ditanam di pekarangan rumahnya untuk kemudian menjual hasilnya. Ketika saat memetik hasil tanaman tiba, ia pun menjual hasil tanamannya itu. Tetapi malang, di tengah jalan ia dirampok oleh seorang penjahat. Uang yang diperoleh dari penjualan hasil kebunnya itu pun akhirnya dinikmati oleh penjahat itu untuk makan sate di warung desa itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan adil membiarkan uang nenek tua yang sudah bersusah payah itu dinikmati oleh penjahat yang tidak bersusah payah? Tentu itu sebuah bentuk ketidakadilan. Karena itulah Allah menciptakan kehidupan akhirat untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya. Kehidupan akhirat adalah sebuah keniscayaan sebagai pembalasan atas kezaliman orang-orang yang zalim, sekaligus sebagai penghargaan atas kebaikan orang-orang yang baik. Beriman kepada hari akhir mengandung pengertian bahwa kita mempercayai sepenuhnya apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW, apa-apa yang akan terjadi setelah kematian. Termasuk dalam hal ini adalah percaya kepada keniscayaan hari kiamat, percaya bahwa semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalnya, dan juga percaya kepada adanya alam barzakh serta kenikmatan maupun siksaan yang ada di dalamnya. Beriman kepada hari akhir juga mengharuskan kita untuk percaya kepada tanda-tanda terjadinya hari kiamat, juga kepada keadaan sekarat yang dialami oleh orang yang akan meninggal dunia. Pada puncaknya, beriman kepada hari akhir juga sejatinya membuat kita meyakini kebenaran adanya kehidupan abadi di surga atau di neraka.
Seseorang yang meyakini adanya kehidupan abadi setelah kematian ini akan terdorong untuk memperbanyak berbuat baik karena ingin memperoleh pahala yang akan dinikmatinya kelak pada hari itu. Orang itu juga akan meninggalkan melakukan maksiat karena takut dan ngeri akan siksaan yang akan diterimanya pada hari kiamat. Di samping itu, jika kita di dunia ini dirugikan karena ketidakadilan dalam pengadilan, kita tidak akan khawatir karena masih ada pengadilan Tuhan yang lebih adil, pengadilan yang benar-benar adil. Jika kita di dunia ini bertindak tidak adil kepada orang lain, kita juga harus yakin bahwa kelak pada hari kiamat, Allah akan mengadili kita dengan pengadilan yang benar-benar adil. Pemirsa Khazanah, inilah persoalan gaib yang tak bisa dipahami hanya dengan akal, tapi harus menghadirkan hati, menghadirkan iman. Tentu ini persoalan yang tidak mudah. Itu sebabnya beriman pada hal yang gaib inilah yang membuat umat Muhammad akhir zaman begitu istimewa. Mengapa istimewa? Jangan kemana-mana. Khazanah akan kembali sesaat lagi. Beriman pada sesuatu yang gaib memang tidak mudah. Karena itulah kita umat Muhammad SAW yang tak pernah bertemu dengan Rasul SAW, tak pernah melihat bukti langsung yang diperlihatkan Nabi berupa mukjizat-mukjizat meyakinkan. Namun begitu, dengan akal budi masih bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu sebabnya Nabi SAW memuji orang-orang mukmin yang tak pernah bertemu dengannya, tapi tetap beriman. Abu Ubaidah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling baik di antara kami? Kami telah Islam dan berjihad bersamamu." Nabi menjawab, "Betul, namun yang lebih baik itu adalah kaum yang akan ada setelah kalian. Mereka beriman kepadaku, namun mereka belum pernah melihatku." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Menyingkap tabir gaib akan mengungkap perjalanan gaib manusia sejak kematiannya hingga menempati tempatnya yang abadi. Dalam perjalanan abadi inilah akan terungkap berbagai perkara gaib yang diinformasikan Allah dan Rasulnya. Semua itu akan tersaji dalam Khazanah serial Perjalanan Abadi Menyingkap Tabir Gaib pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.